Benarkah Galbay di awal tahun 2025 itu sudah tidak aman lagi? Karena banyaknya kasus yang kemarin terjadi tahun 2024, bahkan di pertengahan atau mau di akhir-akhir ini banyaknya kasus. Di sini saya mau bahas karena ini lumayan serius banget, yaitu Galbay di awal tahun 2025 sudah tidak aman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang apakah benar tahun 2025 ini sudah tidak aman lagi untuk melakukan galbay, atau bahkan telat bayar pun sudah memasuki rona bahaya. Atau ya intinya sih ya, kalau kita sudah telat bayar kita bakal mendapatkan sesuatu hal yang berbahaya. Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena banyak yang menanyakan hal itu, banyak tragedi-tragedi yang akan terjadi tahun 2025, masalah pinjol ini tidak aman lagi ketika galbay dan yang lain sebagainya. Oke, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya ya. Jadi buat kalian semuanya yang sekarang sedang merasa belum mampu bayar atau belum bisa bayar pinjol ini, saya pengen tanya dulu kepada teman-teman semuanya. Apakah ketika kalian ini galbay karena satu kondisi kalian memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bayar, sudah bekerja keras, sudah usaha, sudah semaksimal mungkin, tapi faktanya atau realitanya kalian memang nggak mampu bayar, untuk kebutuhan aja susah, atau nggak bisa, atau makan untuk kebutuhan aja masih kekurangan. Kalau kalian itu mendapatkan hal seperti itu, kalian harus galbay malahan, dan itu aman-aman aja. Karena nggak ada teorinya, nggak ada rumusannya. Galbay karena kalian ketidakmampuan itu bisa berbahaya, mau dimasukin penjara dan yang lain sebagainya, itu adalah hoax. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang tidak mampu bayar itu masuk penjara. Ada puluhan ribu orang yang tidak mampu bayar atau telat bayar pinjol, itu tidak ada satupun yang di penjara, itu nggak ada. Nggak ada efek berbahaya sama sekali ketika memang kalian tidak mampu bayar ini, teman-teman. Dan bahkan saya sendiri menganjurkan teman-teman semuanya untuk melakukan galbay terlebih dahulu daripada kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Ketika situasi kalian seperti ini, kalian sudah berusaha kerja, kalian sudah berusaha usaha, sudah sana kemari mencari rezeki, tapi memang fakta dan realitanya memang kurang mendukung. Nah, ini kalian jauh usah lagi berpikiran masalah ancaman, teror, dan yang lain sebagainya. Apa sebenarnya yang kalian takutin? Karena sebenarnya dari semua itu hanyalah opini DC aja yang menakut-nakutin kalian, agar kalian membayar hutangnya dengan cara gali lubang tutup lubang. Dan ini menjerumuskan kalian jatuh ke dalam jurang pinjol. Saya sendiri lebih menyarankan kalian, bahkan saya wajibkan mungkin kalian itu lebih baik galbay daripada melakukan gali lubang tutup lubang ya. Karena ketika kalian sudah gali lubang tutup lubang, bukannya kalian itu hutangnya semakin kecil tapi semakin besar. Nggak ada teorinya ataupun nggak ada buktinya kalau gali lubang tutup lubang itu mempercepat lunas, memperkecil hutang, itu nggak ada, teman-teman ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Masalah aman atau tidak tahun 2025 atau bahkan tahun 2026, saya yang jamin itu aman kalau kalian memang sudah tidak mampu lagi untuk bayar pinjol. Apa yang kalian takutin? Kalian mau sebar data. Buat apa sebar data? Itu hoax. Sebar datanya silahkan aja disebar. Emang DC pinjol punya data pribadi kita? Enggak. Kalau misalkan pinjol itu, DC pinjol ataupun FC pinjol itu punya data pribadi kita, foto KTP, foto selfie KTP, ya ajuin aja identitas kita ke pinjol lain kan, atau ke pinjol ilegal bahkan. Tapi nyatanya kan enggak. Artinya memang di lapangan itu ataupun FC itu ya tidak punya data pribadi kita gitu loh. Jadi ya sudah, nggak bakalan disebar juga apa yang mesti disebar gitu. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua yang ditakutin apa? Mau didatangin polisi. Emang DC punya uang? Orang dia juga karyawan, mau bayar polisi berapa? Dia mau datang, apa urusannya polisi datang ke rumah kalian? Nggak ada sangkut pautnya sama sekali polisi dengan perpinjolan ini, kecuali pinjolnya ilegal ya itu. Terus kemudian yang ketiga, masalah apa lagi? Datang sama RT RW. Lah ya kan, RT sama RW kan saya yakin DC dan juga RT sama RW itu lebih dekat kalian, karena kalian tetangga mungkin sama RT-nya sama RW-nya. Itu kan nggak mungkin DC
mana kenal RT RW-nya. Saya yakin nggak bakalan kenal itu diisi sama RT kalian atau RW kalian, kan gitu. Jadi masalah hal-hal itu nggak usah lagi ditakutin buat teman-teman semuanya, agar kalian itu lebih tenang. Yang membuat masalah pinjol ini semakin besar itu bukan pinjolnya sebenarnya. Otak kalian lah yang karena merasa takut, merasa stres, merasa buntu, akhirnya sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Oleh sebab itu, rubahlah mindset teman-teman semuanya bahwa tetap aman selagi kita tidak mampu untuk bayar. Saya yang menjamin lah, kalau kalian ada apa-apa ditangkap polisi, boleh nanti laporan ke saya. Saya jamin nggak ada yang namanya kasus pinjol itu kita galbay pinjol itu di penjara, nggak ada. Kecuali kaliannya galbay pinjol nyolong, ya yang di penjara itu kasusnya karena nyolongnya, bukan karena pinjolnya ya. Seperti itu, oke? Jadi jangan pernah takut terhadap berita-berita hoax atau berita-berita negatif seperti itu yang tidak masuk akal, teman-teman ya. Dan saya juga berdoa kepada Allah semoga kalian itu ya dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Dan saya ini pesan juga buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang mencari rezeki dari pagi, siang, sore, malam, dari ujung ke ujung, dari hilir ke hilir, sana kemari mencari rezeki. Saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki itu. Karena ya percuma aja kita cari rezeki kemanapun, sampai waktu kita habis setiap harinya, tapi kita lupa terhadap sang pemberi rezeki. Itu pesan saya ya. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa merubah pola pikirnya dan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.